Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosteri Sumana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sumber belajar. Pertama yaitu mengenai konsep negara, di mana ada pengertian negara dan juga unsur negara. Nah, dalam pengertian negara di sini ada beberapa pengertian yang saya ambil dari tokoh-tokoh yang dimana yang pertama itu menurut Aristoteles. Nah, di mana negara itu merupakan polis yang memang merupakan hasil hubungan antar warga masyarakat. Nah, yang kedua itu ada menurut Hobbes, Locke dan juga Russell, yang dimana negara terlahir akibat sebuah perjanjian masyarakat akibat dari keadaan alamiah atau statute of nature, yang kemudian perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dalam perjanjiannya. Yaitu ada unsur negara, di mana ada unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Nah, yang menurut unsur konstitutif, di mana Diponolo menyimpulkan ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama ada unsur tempat atau daerah, wilayah atau juga teritori. Nah, yang kedua ada unsur manusia atau umat atau juga masyarakat, rakyat atau juga bangsa. Nah, yang ketiga yaitu unsur organisasi atau tata kerjasama atau juga tata pemerintahannya. Dan yang kedua yaitu ada unsur menurut deklaratif, yang dimana unsur deklaratif ini adanya pengakuan dari negara lain. Dalam hal ini berbicara mengenai negara, bentuk negara, sistem pemerintahan dan juga tujuan negara seperti apa yang diinginkan atau apa yang diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut. Nah, di mana akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Nah, dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan juga sistem pemerintahan dan juga tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang harus ditempuh untuk tujuan dari suatu negara tersebut. Cara mengenai tujuan negara, di mana di sini yang saya sebutkan mengenai tujuan dari negara Indonesia. Yang pertama yaitu cita-cita negara, yaitu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua, di mana yang berbunyi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, di mana ada tujuan negara yaitu terdapat dalam alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara Republik Indonesia tersebut apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan juga seluruh wilayah negara. Nah, oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan dari suatu negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama dengan pendekatan kesejahteraan dan juga dengan pendekatan keamanan. Sesuai dengan judul kali ini, di mana yang membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara, di mana kita juga harus mengetahui apa sih pengertian dari dasar negara itu sendiri. Nah, di sini ada 2, yaitu secara etimologis dan juga secara terminologis. Nah, di mana secara etimologis yaitu istilah dasar negara yaitu identik dengan istilah gronom atau norma dasar, reside atau cita-cita hukum, statside atau cita negara, filosofis, grundrechts atau juga dasar filsafat negara. Nah, yang selanjutnya yaitu secara terminologis, yaitu istilah dasar negara dapat juga diartikan sebagai landasan dan juga sumber dalam membentuk dan juga menyelenggarakan suatu negara. Nah, dalam etimologis ini banyak sekali istilah-istilah yang ditemukan, yaitu mengenai makna dari dasar negara yang memang pada dasarnya, maka dari itu dasar negara ini bersifat universal karena artinya itu dapat dari berbagai macam bahasa. Nah, dan juga dasar negara dapat diartikan sebagai sumber dari segala hukum negara. Nah, secara teoretik, di mana istilah dasar negara ini mengacu kepada pendapat Hans Kelsen disebut basic norm atau gronom, yaitu menurut Kelsen tahun 1970, di mana ini secara terminologis. Ada gambar di mana Pancasila merupakan tingkat tertinggi. Nah, prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan juga berjenjang
termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu di mana ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan juga peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan juga peraturan daerah kabupaten kota. Bicara mengenai judul bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara, yang memang benarkah Pancasila diperlukan sebagai dasar negara? Atau apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan sebagai dasar negara? Nah, di mana Pancasila di sini ibarat fondasi yang memang dalam sebuah rumah, apakah mungkin rumah tersebut tidak dibangun di atas fondasi yang kuat? Maka begitu pula dengan Pancasila. Nah, di mana Pancasila ini merupakan dasar negara yang menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, agar rumah yang kita sebut sebagai Indonesia ini dapat berdiri tegak dan juga kokoh. Peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan juga tidak adil dapat diminimalkan. Nah, di mana hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Nah, oleh karena itu Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadilan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan yang memang itu merupakan nilai-nilai dari Pancasila. Mengapa Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara? Dilihat dari beberapa faktor yang mana ada secara yuridis, di mana yang pertama itu pembentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memang di dalam undang-undang tersebut tercantum nilai-nilai Pancasila. Nah, ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, yang selanjutnya itu ada terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, di mana ya secara historis juga, yaitu kita lihat dari cerita ke belakang nih, memang terdapat dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 dan juga Pancasila di sini sebagai dasar negara sering juga disebut dengan filosofis ground slide dari negara, ideologi negara, dan juga state side. Nah, di mana dalam hal tersebut Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Nah, yang terakhir itu menurut historis ada Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan juga PPKI sebagai presentasi bagi bangsa Indonesia. Di mana ada menurut sosiologis dan juga politis, di mana menurut sosiologis ini yang merupakan nilai-nilai budaya kerakyatan yang terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima. Nah, di mana menurut pandangan politis di mana ada Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang merupakan bahwasanya Pancasila ini menjadi dasar dan juga pandangan bangsa untuk melaksanakan kehidupan berpolitik di suatu negara. Nah, dan juga menurut politisi ini Pancasila di sini sebagai norma hukum untuk melaksanakan kehidupan berpolitik dan juga Pancasila sebagai kaidah penuntutan dalam setiap aktivitas. Nah, di mana apabila ada pelanggaran hukum, pelanggaran politik, di mana kembali lagi berpaku kepada Pancasila dan juga nilai-nilainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian materi kali ini. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.